Perkenalkan, nama saya Cupritno Tamba dari Dinas PUTR Kabupaten Batubara, beserta Latsar BPSDM Provinsi Sumatera Utara, Angkatan 26 Kelompok 1, akan memaparkan tugas kearifan lokal. Topik tentang kearifan lokal yang akan saya paparkan adalah bangunan-bangunan tradisional yang merupakan cerminan dari kearifan lokal khas daerah Sumatera Utara. Selamat menyaksikan. Kearifan lokal merupakan adat dan kebiasaan yang telah tradisi dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara turun-temurun yang hingga saat ini masih dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat hukum adat tertentu di daerah tertentu. Ciri-ciri kearifan lokal. Yang pertama, mampu bertahan terhadap budaya luar. Yang kedua, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Yang ketiga, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Yang keempat, mempunyai kemampuan mengendalikan. Yang kelima, mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Fungsi kearifan lokal. Yang pertama, berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, berfungsi untuk pengembangan sumber daya alam. Yang ketiga, berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, berfungsi sebagai petua, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Yang kelima, bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal atau kerabat. Yang keenam, bermakna sosial, misalnya upacara daur pertanian. Yang ketujuh, bermakna etika dan moral. Yang kedelapan, bermakna politik, relasi kekuasaan, penghormatan, dan patron klien. Bentuk kearifan lokal. Kearifan lokal yang berwujud nyata. Bentuk kearifan lokal yang berwujud nyata meliputi beberapa aspek berikut. Tekstual beberapa jenis kearifan lokal seperti sistem nilai, tata cara, ketentuan khusus yang dituangkan ke dalam bentuk catatan tertulis. Banyak bangunan-bangunan tradisional yang merupakan cerminan dari bentuk kearifan lokal seperti bangunan rumah rakyat. Benda cagar budaya atau tradisional. Banyak benda-benda cagar budaya yang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal, contohnya keris. B. Kearifan lokal yang tidak berwujud. Selain bentuk kearifan lokal yang berwujud, ada juga bentuk kearifan lokal yang tidak berwujud seperti petuah yang disampaikan secara verbal dan turun-temurun yang dapat berupa nyanyian dan kidung yang mengandung nilai-nilai ajaran tradisional melalui petuah. Di sini saya akan memberikan contoh kearifan lokal beberapa rumah adat di daerah Sumatera Utara. Rumah adat di daerah Sumatera Utara ada beberapa jenis, antara lain yang pertama, rumah adat Melayu. Suku Melayu sebagian besar tinggal di berbagai kabupaten di Sumatera Utara. Etnis Melayu juga memberikan pengaruh dalam kesenian serta bentuk bangunan tradisional di Sumatera Utara. Uniknya, bagian atap rumah ini terbuat dari ijuk, sementara dinding dan lantai terbuat dari papan kayu. Rumah panggung ini identik dengan warna kuning dan hijau, terutama di bagian panggung tangga dan balkonnya. Di pemerintahan Kabupaten Batubara masih banyak yang menggunakan arsitektur Melayu. Sebagai contoh, Dinas PUTR Kabupaten Batubara yang masih menggunakan arsitektur Melayu, sehingga bangunan Melayu yang menjadi identitas Kabupaten Batubara tidak menghilang seiring berkembangnya zaman. Yang kedua, rumah adat Karo. Rumah adat Karo juga dikenal sebagai rumah adat Siwaluh Jabu. Rumah adat Siwaluh Jabu banyak kita jumpai di Kabupaten Karo. Nama tersebut mengartikan bahwa rumah adat Karo diartikan oleh 8 keluarga. Mereka memiliki peran masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Rumah adat Karo terdiri dari Jabu, Jahe, dan Jabu Julu. Masing-masing Jabu terbagi lagi menjadi 2 dan menghasilkan beberapa Jabu. Yang ketiga, rumah adat Bolon. Rumah tradisional Batak Toba tersebut, rumah Bolon, bentuknya persegi panjang dan dapat dihuni oleh 5-6 keluarga. Untuk masuk ke rumah, kita harus menaiki tangga yang terletak di depan rumah dengan berbagai anak tangga yang ganjil.
Jika orang ingin masuk ke rumah Batak Toba, harus menundukkan kepala agar tidak berbentur pada balok melintang. Ini berarti pengunjung harus menghormati pemilik rumah. Dasar rumah acap kali dibangun setinggi 1,75 meter di atas tanah, dan bagian bawah digunakan untuk kandang babi, ayam, dan sebagainya. Yang keempat, rumah adat Mandailing. Bagas Godang merupakan rumah adat berarsitektur Mandailing dengan konstruksi yang khas. Berbentuk 4 persegi panjang, yang disangga kayu-kayu besar berjumlah ganjil. Ruang terdiri dari ruang depan, ruang tengah, ruang tidur, dan dapur. Terbuat dari kayu berkolong dengan 7 atau 9 anak tangga, berpintu lebar dan berbunyi keras jika dibuka. Konstruksi atap berbentuk tarup selengkung blok, seperti atap pedati. Satu komplek dengan bagas godang terdapat sopo godang, sopo gondang, sopo jago, dan sopo emek. Keseluruhan menghadap ke halaman bulak. Yang kelima, rumah adat Pak-Pak. Rumah adat Pak-Pak memiliki bentuk yang khas di mana bangunan terbuat dari bahan kayu dan atapnya dari ijuk. Rumah adat yang juga disebut sebagai cerok ini mempresentasikan budaya Pak-Pak yang khas dalam setiap bagian bangunannya. Bila dilihat secara umum, rumah adat Pak-Pak memiliki karakteristik dan bentuk yang berbeda dengan rumah adat lainnya. Rumah adat ini banyak kita jumpai di Kabupaten Dairi dan Pak-Pak Barat. Demikianlah penyampaian saya mengenai tugas individu dengan topik kearifan lokal. Terima kasih.